Juventus lega terhindar dari duel Serie A di Liga Champions, tapi tantangan tetap berat. Dalam undian babak knockout playoff Liga Champions, Juventus dijadwalkan bertemu PSV Eindhoven, sehingga terhindar dari kemungkinan duel sesama tim Serie A yang bisa terjadi jika mereka bertemu Milan. Tentu saja, menyenangkan bisa menghindari derby Italia. Dengan begitu, ada peluang bagi dua tim asal Italia untuk melaju lebih jauh di kompetisi ini, dan itu adalah hal yang positif, ujar Pesotto kepada Sky Sport via Tutto Juve. Juventus sebelumnya sudah bertemu PSV pada fase Liga Champions musim ini, di mana mereka meraih kemenangan 3-1 pada laga pembuka di bulan September. Pertandingan pertama melawan PSV sudah lama berlalu. Kini, situasinya berbeda, dan kami harus mendekati laga ini dengan baik, penuh percaya diri, serta yakin bisa melaju ke babak berikutnya. Yang terpenting adalah memastikan kondisi tim berada di level terbaik untuk menghadapi dua pertandingan ini, tambah Pesotto. Saat ini, Juventus sedang berada dalam periode sulit setelah menelan kekalahan beruntun dari Napoli dan Benfica. Oleh karena itu, mereka perlu segera bangkit, dimulai dari laga Serie A berikutnya melawan Empoli. Kami harus tetap percaya pada proyek yang sedang dibangun, kualitas para pemain, serta hal-hal baik yang telah dilakukan sejauh ini, tegas Pesotto. Kami tidak boleh mengulangi kesalahan yang telah dibuat. Saat menghadapi masa sulit, tim harus tetap bersatu dan bergerak ke arah yang sama. Kuncinya adalah meminimalkan kesalahan yang menghambat pencapaian hasil yang diinginkan serta memaksimalkan potensi yang ada, lanjutnya. Juventus hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 7 pertandingan yang dimainkan di tahun 2025 dan kini berada di luar 4 besar Serie A. Pesotto juga mengakui bahwa perjalanan mereka musim ini tidak selalu berjalan mulus, terutama karena masalah cedera pemain yang mengganggu kestabilan tim. Thiago Motta dinilai belum siap menangani klub selevel Juventus. Thiago Motta tiba di Turin dengan ekspektasi tinggi setelah sukses besar bersama Bologna, yang dianggap sebagai pencapaian luar biasa dalam karir kepelatihannya. Namun, musim perdananya bersama Juventus sejauh ini tidak berjalan sesuai harapan. Di bawah kepemimpinannya, Bianconeri mengalami banyak kekecewaan dan tampil jauh di bawah ekspektasi. Juventus kini terancam gagal dalam perburuan Scudetto serta menghadapi kesulitan untuk mencapai target minimal mereka, yaitu lolos ke Liga Champions. Saat ini, mereka hanya menempati posisi kelima di klasemen Serie A, dengan catatan 8 kemenangan dalam 22 pertandingan, rekor buruk yang belum pernah terjadi dalam 15 tahun terakhir. Meski Motta masih mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi, yang percaya bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk membangun masa depan Juventus, tidak semua pihak sependapat. Pengamat seperti Massimo Mauro mulai mempertanyakan kemampuannya, terutama karena keputusan taktisnya kerap dinilai kurang efektif dalam mengubah jalannya pertandingan. Mauro, mantan pemain sayap berusia 62 tahun, menilai bahwa tantangan besar di Juventus mungkin masih terlalu dini bagi Motta, mengingat ini baru tahap awal dalam karir kepelatihannya. Menurutnya, keputusan strategi Motta seringkali membingungkan dan tidak memberikan dampak positif, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan pendukung Bianconeri. Saya tidak mengerti bagaimana Motta mengatur timnya, ujar Mauro dalam acara pressing. Selisih 16 poin antara Napoli dan Juve bukan hanya karena kualitas pemain, tetapi juga manajemen pelatih, tambahnya. Juventus capai kesepakatan untuk meminjamkan Arthur Melo ke Girona. Juventus telah menyetujui kesepakatan dengan Girona terkait peminjaman Arthur Melo hingga akhir musim. Gelandang asal Brasil itu kini bersiap menjalani tes medis di Spanyol sebelum resmi bergabung dengan klub La Liga tersebut. Sejak bergabung dengan Juventus pada 2020, Arthur mengalami masa-masa sulit dan belum tampil dalam pertandingan resmi bersama Bianconeri sejak paruh kedua musim 2021 hingga 2022. Ia sempat dipinjamkan ke Liverpool pada musim 2022 hingga 2023, tetapi gagal mendapatkan waktu bermain yang cukup. Namun, masa peminjamannya di Fiorentina pada musim 2023 hingga 2024 berjalan lebih baik, meski klub tidak mengambil opsi untuk mempermanenkannya. Kembali ke Juventus pada musim panas 2024, Arthur sempat dimasukkan ke dalam skuad Liga Champions oleh pelatih Thiago Motta. Namun, ia tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Kini, Juventus telah menyelesaikan kesepakatan peminjaman ketiga bagi Arthur. Ia akan memperkuat Girona hingga akhir musim tanpa biaya peminjaman, tetapi klub Spanyol itu akan menanggung sebagian besar gajinya, sebagaimana dilaporkan oleh Calcio Mercato. Sebelumnya, klub Brasil, Santos, juga menunjukkan minat untuk merekrut mantan pemain Barcelona ini. Namun, pada akhirnya, Girona menjadi destinasi pilihannya. Tidak ada klausul pembelian dalam kesepakatan ini, sehingga Arthur akan kembali ke Juventus setelah masa peminjamannya berakhir.
Saat ini, ia masih memiliki kontrak dengan Bianconeri hingga musim panas 2026. Arthur telah meninggalkan Turin dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Spanyol sebelum resmi bergabung dengan Girona. Tottenham berusaha tikung Juventus dalam perburuan Fikayo Tomori dari AC Milan. AC Milan berpotensi kehilangan Fikayo Tomori pada bursa transfer musim dingin ini. Bek tengah asal Inggris itu kini menjadi target utama Tottenham Hotspur, yang tengah berupaya mengamankan jasanya. Tomori bergabung dengan Rossoneri dari Chelsea pada tahun 2022 dan sejak saat itu menjadi pilar penting di lini pertahanan Milan. Konsistensi dan performa apiknya membuatnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk kemungkinan hengkang dari San Siro dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Tottenham serius ingin membawa Tomori kembali ke Premier League. Mereka saat ini sedang menjajaki peluang untuk mendatangkannya. Ketertarikan Tottenham tidak lepas dari situasi cedera di lini belakang mereka. Bek tengah Radu Dragusin mengalami cedera lutut parah dan diperkirakan harus absen selama beberapa bulan. Untuk mengantisipasi krisis di lini pertahanan, pelatih Ange Postecoglou meminta klub untuk merekrut bek tengah baru, dan Tomori dianggap sebagai pilihan ideal. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa manajemen Tottenham sedang mempercepat proses negosiasi dengan Milan. Mereka tengah berusaha menemukan formula terbaik untuk mencapai kesepakatan terkait transfer Tomori. Selain itu, mereka juga telah melakukan komunikasi langsung dengan sang pemain guna membahas detail kontrak. Namun, Tottenham tidak sendiri dalam perburuan ini. Chelsea dan Juventus juga dikabarkan tertarik mendatangkan bek timnas Inggris tersebut, yang membuat persaingan semakin ketat dalam perebutan tanda tangannya. Arsenal tetapkan sikap soal transfer target Juventus senilai 28 juta euro. Jendela transfer Januari sudah berada pada masa deadline day, memberikan kesempatan bagi Juventus untuk mencari pengganti Gleison Bremer. Bek asal Brasil itu diperkirakan akan absen sepanjang sisa musim 2024-25 akibat cedera ligamen cruciate yang parah. Akibatnya, berbagai spekulasi mulai bermunculan mengenai target potensial untuk memperkuat lini belakang Bianconeri. Bulan lalu, Tutto Juve melaporkan bahwa bek Arsenal, Jakub Kiwior, kembali dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A. The Gunners disebut bersedia melepasnya, tetapi hanya dengan status transfer permanen. Juventus kemungkinan akan mempertimbangkan langkah serius, terutama karena pelatih Thiago Motta ingin kembali bekerja sama dengan bek asal Polandia tersebut, setelah sebelumnya pernah melatihnya di Spezia. Namun, keputusan akhir akan sangat bergantung pada harga yang dipatok Arsenal. Di sisi lain, Napoli juga menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap Kiwior. Menurut laporan Il Mattino, klub asal Italia itu ingin merekrutnya setelah bek tengah mereka, Alessandro Buongiorno, mengalami cedera. Dalam program Sky Calcio Club, jurnalis Luca Marchetti mengulas negosiasi Juventus untuk bursa transfer Januari, termasuk ketertarikan mereka terhadap Kiwior. Meskipun Arsenal belum mengungkapkan harga pasti untuk Kiwior, Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya sekitar 28 juta euro. Sementara itu, Estadio Deportivo melaporkan bahwa Sevilla juga ikut memantau situasi sang pemain. Klub Spanyol tersebut berencana merekrut Kiwior sebagai pengganti Loic Bade, mengingat bek asal Polandia itu kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Arsenal.